Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang hebat, saya berdoa semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan tetap semangat di dalam implementasi kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu guru, saya hadir di channel Prayitno Berbagi ini. Dalam video ini akan membawakan atau menyampaikan untuk referensi bahan referensi Bapak Ibu guru untuk menjelang sumatif akhir semester 1 ya. Dalam hal ini di video ini akan diberikan referensi tentang soal sumatif akhir semester 1 mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, untuk jenjang SD, fase B kelas 4 SD ataupun MI pada kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Bapak Ibu guru yang hebat, ini hanya untuk referensi bila mana Bapak Ibu guru secara kreatif untuk menyusun soal-soal sumatif akhir semester dengan sesuaikan karakteristik siswa dan pencapaian dari pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Baik Bapak Ibu, mari kita simak. Inilah soal sumatif akhir semester atau SAS mata pelajaran IPAS kelas 4 SDMI kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Romawi pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C pada jawaban yang benar ya. 1. Pernyataan di bawah ini yang tepat tentang akar adalah B ya. Akar berguna untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, yang tepat ya, jawabannya B. 2. Kambium yang terdapat pada tumbuhan dikotil berperan dalam C. Memperbesar batang. Ya, itulah memperbesar batang ya, kambium ya. Nomor 3. Bagian batang yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dan daun dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan adalah floem. Floem ya, floem B ya, floem. 4. Daun merupakan bagian tumbuhan yang pada umumnya berwarna hijau. Hal ini disebabkan karena pada daun tersebut mengandung klorofil C ya. Nomor 5. Bunga biasanya memiliki warna yang mencolok sehingga akan menarik serangga dan kupu-kupu. Hal tersebut menguntungkan bagi suatu tumbuhan karena akar membantu dalam proses penyerbukan. Pernyataan yang tepat tentang proses penyerbukan adalah A. Penyerbukan merupakan proses jatuh dan menempelnya serbuk sari ke kepala putik ya. Nomor 6. Contoh kelompok bunga yang pada satu tangkainya terdapat lebih dari satu bunga. Nomor 6 ya. Kita ulangi nomor 6. Contoh kelompok
bunga yang pada satu tangkainya terdapat lebih dari satu bunga majemuk adalah bunga anggrek, bunga merak, bunga bougainville ya. B ya jawabannya nomor 6. Nomor 7. Buah dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Hal ini tampak pada tanaman pepaya. A ya. 8. Air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol atau udara yang bisa memenuhi paru-paru manusia atau ruangan. Pernyataan yang benar berkaitan dengan hal tersebut adalah materi memiliki volume tertentu, yaitu B ya jawabannya. 9. Pernyataan yang tepat hubungan massa dan volume adalah semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak, dan semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya lebih besar. 10. Pada sebuah percobaan yang kita lakukan saat meniup 5 balon dengan bentuk yang berbeda, maka dihasilkan bahwa gas akan memenuhi wadah dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda pula. Hal ini dapat ditarik kesimpulan gas akan berbentuk berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. A ya jawabannya. 11. Kegiatan yang memanfaatkan perubahan wujud benda padat menjadi cair adalah mentega yang dipanaskan. D ya. 12. Baju yang dijemur di halaman rumah lama-kelamaan akan kering. Hal ini dikarenakan pada proses penjemuran baju tersebut terjadi peristiwa menguap ya. C. 13. Lilin dan agar-agar merupakan dua benda yang proses pencairannya membutuhkan kalor lebih banyak. Definisi yang tepat tentang kalor adalah C. Energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. 14. Pada saat kita berada di daerah pegunungan, kita akan sering menemukan kabut yang menghalangi pandangan kita. Kabut yang terjadi di daerah pegunungan terjadi karena uap air. Ya, jawabannya B, uap air di udara yang berubah menjadi butiran-butiran air kecil. 15. Agar suatu materi dapat membeku, mengembun, dan deposisi, maka materi tersebut melepas kalor ya. Melepas kalor. 16. Sepeda yang melaju kencang akan melambat dan berhenti saat direm. Hal ini menunjukkan bahwa gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. Ya. 17. Semakin besar benda yang ditarik atau didorong, maka gaya yang dikeluarkan semakin besar ya. B. 18. Besar gaya gesek tergantung pada permukaan. Pernyataan yang benar adalah yang di bawah ini ya. A, B, C, D mana? Nomor 18. B ya. Semakin halus permukaan maka semakin kecil gaya geseknya, dan semakin kasar permukaan maka gaya geseknya semakin besar.
19. Berikut ini cara yang dapat memperbesar gaya gesek adalah: C. Membuat alur pada sepeda. 20. Perhatikan contoh berikut. 1. Menghindari penggunaan ban kendaraan yang gundul, menggunakan sepatu dengan sol karet, mengeringkan lantai basah, memberi minyak pelumas pada as roda sepeda. Cara memperbesar gaya gesek ditunjukkan pada nomor 1, 2, dan 3 ya. Itu untuk memperbesar gaya gesek. 21. Telapak sepatu bola futsal dibuat kasar dengan tujuan: B. Memperbesar gaya gesek. 22. Apabila ujung magnet A didekatkan dengan ujung magnet B dengan kutub yang senama, maka ujung magnet A dan B tersebut akan tolak menolak B ya. 23. Pernyataan yang tepat tentang energi adalah: A ya, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan ya. 24 ya, maaf. Air yang mengalir dalam sebuah bendungan akan menggerakkan turbin. Hal ini merupakan contoh dari bentuk energi kinetik B ya. 25. Pada energi potensial gravitasi berlaku bahwa semakin tinggi letak suatu benda di permukaan bumi, maka energi potensial gravitasinya semakin besar ya. 26. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh sumber energi adalah: C. Kayu yang digunakan untuk bahan ukiran. 27. Salah satu kegunaan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari adalah mengeringkan pakaian. 28. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat dijumpai pada peristiwa suara gitar dipetik. 29. Saat telapak tangan saling digosokkan, maka terjadi perubahan energi kinetik menjadi panas ya. Karena digerakkan maka yang tadinya ini menjadi panas ya. 30. Pada saat besi dihaluskan menggunakan gerinda ya, maka terlihat percikan api yang menyertainya. Api yang merupakan energi panas tersebut muncul karena: C. Gesekan antar besi dengan gerinda ya. Baik, yang Romawi 2 isian ya. Bagian akar nomor 31 ya. Bagian akar yang dapat memperluas daerah penyerapan air dan garam mineral adalah rambut akar. 32. Fungsi batang pada tanaman tebu adalah menyimpan cadangan makanan ya. 33. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. 34. Segala sesuatu punya massa dan menempati ruang sehingga bisa diukur massa dan volumenya disebut materi ya. 35. Meskipun hampir mirip, volume dan massa memiliki perbedaan dalam hal
Zat yang diukur. 36. Benda yang salah satu dari ciri-cirinya apabila ditempatkan dimanapun maka bentuknya tetap akan tidak berubah adalah benda padat. 37. Pada saat kita menggelindingkan bola, lama-kelamaan bola akan terhenti. Hal ini disebabkan adanya gaya gesek. 38. Gaya yang bekerja pada anak panah yang terlontar dari busur yang dipegang oleh pemanah adalah gaya pegas. 39. Air adalah bendungan yang menyimpan suatu bentuk energi, yaitu energi potensial. 40. Perubahan energi yang terjadi pada saat kita menyalakan korek api gas adalah energi kimia menjadi panas dan panas menjadi cahaya, ya. Itu ya Bapak Ibu guru, khususnya kelas 4 ya, SD maupun MI. Tadi sudah disampaikan ya tentang soal sumatif akhir semester atau SAS IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas 4 SDMI Kurikulum Merdeka, tahun pelajaran 2022-2023. Ini mudah-mudahan menjadi referensi Bapak Ibu guru di dalam menyusun soal-soal sumatif akhir semester ya, IPAS ya. Dan untuk kisi-kisinya juga sudah ada di channel Prayitno Berbagi. Silahkan Bapak Ibu guru menonton dan meminta filenya secara gratis melalui channel Prayitno Berbagi yang ada nomornya di deskripsi videonya. Baik Bapak Ibu guru, semoga ini bermanfaat untuk referensi untuk anak-anak ya kelas 4 SDMI. Silahkan pelajari dan semoga menjadi tambah wawasan pengetahuan sehingga bisa menjawab soal-soal sumatif akhir semester 1 mata pelajaran IPAS pada tahun pelajaran 2022-2023 ini. Dan untuk orang tua siswa silahkan bimbing putra-putrinya untuk menyaksikan video channel Prayitno Berbagi yang penuh dengan konten-konten tentang pendidikan, pembelajaran, dan ilmu pengetahuan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video yang lain pada mata pelajaran yang lain dan konten-konten pendidikan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.